Selamat datang di podcast Open Heart with Poltak IP Sibarani. Podcast ini adalah sarana untuk menguraikan atau memperbincangkan hal-hal yang penting, yang berguna dalam hidup kita sehari-hari, yang di dalamnya terkandung nilai-nilai yang bersifat edukatif, teologis, filosofis, dan etis. Uraian atau perbincangan akan disampaikan secara topikal atau tematis. Selamat mengikuti. Topik yang akan saya uraikan pada edisi ini adalah hakikat kebebasan. Hakikat kebebasan. Yang dimaksud dengan kebebasan adalah suatu kemampuan untuk memilih sendiri jalan atau jalur yang akan ditempuh dalam rangka mencapai satu tempat atau satu tujuan. Tentunya dengan segala konsekuensinya, dengan segala akibat yang akan mengikutinya. Kebebasan itu juga adalah suatu wewenang yang diberikan kepada seseorang atau satu pihak dalam menghadapi satu perkara atau untuk mengambil tindakan dalam rangka menyelesaikan satu permasalahan. Tentunya juga dengan segala akibat yang akan mengikutinya, dengan segala konsekuensinya. Kadang kebebasan itu dianggap sama dengan kemerdekaan. Ya, dapat dimaklumi. Memang banyak persamaan atau kesamaan dari kebebasan dengan kemerdekaan. Namun ada sedikit perbedaan. Perbedaannya di fase kepemilikannya. Kalau kemerdekaan itu adalah kebebasan yang diterima kembali, direbut lagi, didapatkan kembali. Sebab tadinya seseorang itu katakan dia bebas atau memiliki kebebasan. Tetapi kemudian dia dijajah atau terbelenggu sehingga kebebasannya itu hilang atau dia tidak peroleh. Lalu dia rebut kembali. Kebebasannya itu dia dapatkan atau diberikan kembali padanya sehingga dia disebut sebagai merdeka atau mendapatkan kemerdekaan. Jadi kebebasan sama memang dengan kemerdekaan. Namun lebih tepatnya kemerdekaan itu adalah kebebasan yang tadi diterima kembali, didapat kembali, atau direbut kembali. Itulah kebebasan pengertian umumnya. Siapa sajakah atau makhluk mana sajakah di dunia ini yang memiliki kebebasan itu? Siapa sajakah atau makhluk mana sajakah di bumi ini yang memiliki kebebasan itu? Ya, jawabannya adalah yang memiliki kebebasan di dunia atau di bumi ini hanyalah manusia. Manusialah satu-satunya makhluk di bumi atau di dunia ini yang memiliki namanya kebebasan. Memang selalu ada pertanyaan yang mempertanyakan keabsahan atau realita dari kebebasan yang dimiliki oleh manusia. Benarkah manusia itu sungguh-sungguh memiliki kebebasan dalam dirinya? Apa alasan atau dasar untuk mengatakan bahwa memang manusia itu adalah makhluk yang sungguh-sungguh bebas? Apa rasionalitasnya? Logika-logika apa yang dapat disebutkan untuk mendukung keyakinan bahwa memang manusia itu adalah makhluk yang sungguh-sungguh bebas, yang benar-benar memiliki kebebasan di dalam dirinya? Ya, banyak jawaban, banyak juga diskusi seputar ini, tanya jawab, bahkan perdebatan. Nah, dalam kesempatan ini izinkan saya menyebutkan 4 logika sebagai rasionalitas untuk meyakinkan kita bahwa memang manusia itu sungguh-sungguh adalah makhluk yang memiliki kebebasan. Yang pertama adalah namanya logika penciptaan. Di dalam Alkitab disebutkan secara sistematis bagaimana manusia itu diciptakan atau dijadikan
oleh Tuhan Allah. Mula-mula dibentuk dari tanah sedemikian rupa. Organ-organ tubuhnya secara fisik, secara jasmania. Lalu Tuhan menghembuskan nafas hidup, ruah, untuk membuat manusia itu memiliki kehidupannya sendiri. Tidak sekedar ditopang oleh sistem yang alamiah, tapi manusia punya roh di dalam dirinya. Dan sebelumnya disebutkan bahwa manusia itu dijadikan oleh Tuhan Allah sesuai dengan gambar dan rupanya Allah, rupanya Tuhan Allah sendiri. Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itulah logika penciptaan yang hendak mengatakan bahwa memang manusia itu memiliki kebebasan. Banyak kesamaan di dalam diri manusia sebagai kesamaan dengan Tuhan Allah penciptanya berdasarkan berita tadi. Itu sebabnya kalau kita membaca sepanjang Alkitab itu ya, semisal di dalam Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai 10 yang begitu indah. Si pemazmur mencoba melihat dunia ini secara keseluruhan, termasuklah itu bintang-bintang dan benda-benda langit yang begitu megah sebagai ciptaan Tuhan juga. Namun ketika dibandingkan dengan manusia, wow, manusia itu disebutkan banyak kesamaan dengan Tuhan Allah. Bukan sama dengan Tuhan Allah persis, tapi manusia itu memiliki banyak anugerah dari Tuhan walaupun ciptaan yang kecil, tetapi tadi dijadikan sedemikian rupa sesuai dengan gambar dan rupanya. Maka manusia itu memiliki kebebasan di dalam menjalani hidupnya. Yang kedua adalah logika penugasan. Logika penugasan. Tuhan Allah menjadikan manusia itu kan dengan satu tujuan yang jelas, juga mulia ya. Tuhan Allah memberikan pada mereka tugas, pekerjaan, apa yang harus mereka lakukan. Itulah yang disebut mandat. Mandat. Tuhan menjadikan mereka dengan tujuan dan tugas yang jelas. Setelah sebelumnya diberikan akan kemampuan untuk itu sebagai ciptaan yang hebat gitu ya. Mereka harus berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kejadian pasal 1 ayat 27. Dalam ayat 28 dilanjutkan, mereka diberkati untuk mampu beranak cucu, bertambah banyak di bumi. Tuhan memberikan pada mereka kemampuan bereproduksi. Mereka menjadi makhluk yang regeneratif. Itu adalah tugas, itu adalah juga tanggung jawab mereka. Lalu ditempatkan di Taman Eden kan, itulah Kejadian pasal 2 mulai ayat 8. Dan dalam ayat 15 dikatakan mereka itu haruslah menjaga taman itu, memeliharanya, sedemikian rupa juga mengelolanya. Dan ayat 16-17 satu peringatan, mereka tidak boleh makan buah yang disebut buah pengetahuan yang baik dan pengetahuan yang jahat. Itu adalah contoh-contoh di dalam Alkitab yang klasik ya, yang pada awalnya sudah langsung tertera di dalamnya. Apa yang menjadi tugas tanggung jawab dari manusia ini sebagai juga tujuan penciptaan mereka. Makanya kalau mereka tidak memiliki kebebasan, bagaimana mereka akan melakukan tugas itu? Bagaimana mereka akan mengerjakan pekerjaan itu? Jadi benarlah di dalam diri manusia ada kemampuan untuk berkata ya atau tidak, untuk melanjutkan ini atau itu, untuk memilih jalan ke sana atau kemari, ke sini atau kemana begitu. Apa yang mereka harus lakukan? Maka Tuhan juga memberikan mereka disebut menurut Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30 ada perumpamaan talenta-talenta.
Bagaimana seorang Tuhan yang adalah gambaran dari Tuhan Allah sendiri kepada 3 orang hambanya, itu adalah gambaran dari perwakilan manusia di dunia. Mereka menerima dari Sang Tuhan itu masing-masing talentanya sendiri. Ada yang dapat 1, ada yang dapat 2, ada yang dapat 5. Dan mereka disuruh untuk mengembangkannya. Dan nanti Sang Tuhan itu akan datang. Dan memang akhirnya datang untuk meminta pertanggungjawaban. Jadi ini adalah logika penugasan. Bagaimana mereka akan melakukan tugas-tugasnya itu kalau manusia itu tidak memiliki kebebasan. Dan sebaliknya, karena mereka memiliki kebebasan, maka mereka patutlah untuk diberikan tugas untuk melaksanakan pekerjaannya. Yang ketiga adalah logika perkembangan. Logika perkembangan. Setiap orang itu kan mengalami perkembangan. Sebelumnya mengalami pertumbuhan. Bertumbuh kembang sedemikian rupa. Secara gradual, progresif. Bertahap, tapi pasti. Baik secara jasmaniah maupun secara rohaniah. Perseorangan maupun nanti setelah jadi komunitas atau secara komunal dalam sosialnya atau sosiologisnya. Semua itu didasari oleh adanya pilihan-pilihan. Ada kebebasan untuk memilih. Maka manusia itu ya bukan robotnya Tuhan, bukan bonekanya Tuhan. Tidak semua serba diimplan. Tapi itu adalah ada proyek demi proyek yang mereka harus jalani. Ada uji coba, try and error, sedemikian rupa mereka harus hadapi perjalanan hidupnya. Bertumbuh kembang tadi dari pengalaman-pengalaman itu. Mereka menjadi semakin cerdas. Mana yang tidak perlu, mana yang perlu. Mana yang dibutuhkan, mana yang tidak dibutuhkan. Semua bertumbuh kembang. Ya, anak lahir dari sangat kecil sampai membesar kemudian. Injil Lukas pasal 2 ayat 52. Semua anak mengalami hal yang sama. Ada pertumbuhan, ada perkembangannya secara entitas sebagai satu pribadi. Lalu anak itu kan juga harus memisahkan diri dari ayah ibunya untuk bersatu dengan ya komunitas baru, apakah itu suami atau istri yang akan menjadi rumah tangga barunya. Itu bagian dari perkembangan, pertumbuhan. Dan itu ada unsur kemampuan memilih di situ. Ada kemampuan untuk memilih jalan. Apa yang harus dilakukan? Kejadian 2 ayat 24. Lalu di dalam perkataan Rasul Paulus, betapa berbedanya anak-anak dengan orang dewasa dalam pemikiran misalnya. Surat 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11 itu. Waktu aku masih kanak-kanak ya berpikir seperti anak-anak. Setelah aku dewasa ya berpikirnya lain lagi. Ini kan bertumbuh, berkembang manusia itu. Karena apa? Ada kemampuan di situ. Tuhan memberikan mereka pilihan-pilihan. Tidak semua serba sama, semua serba rata. Tidak sama rata seluruhnya. Karena itulah ada logika pertumbuhan, perkembangan untuk mendukung kenyataan, realita bahwa memang manusia itu adalah makhluk yang bebas, memiliki kebebasan. Yang keempat adalah logika penghakiman. Logika penghakiman maksudnya adalah pada akhirnya Tuhan itu akan memberikan kesempatan pada manusia untuk melaporkan apa yang mereka telah lakukan. Semua begitu. Ada evaluasi, ada penilaian Tuhan. Setelah sebelumnya diamati betul-betul apa yang mereka lakukan. Tahun demi tahun selama mereka hidup. Dan pada akhirnya mereka diminta pertanggungjawaban.
sampai sejauh mana mereka menggunakan hak pilih itu dengan sebaik-baiknya, dengan setepat-tepatnya. Talenta yang mereka telah terima dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30 itu, mereka harus pertanggungjawabkan penggunaannya. Yang 1 kah, yang 2 kah, atau yang 5 kah. Lalu anak-anak yang mereka terima atau peroleh dari Tuhan melalui sistem reproduksi atau kekeluargaan mereka itu, mereka juga harus laporkan. Mereka apakan anak itu. Juga bagaimana mereka memperlakukan anggota keluarga lain, termasuk apakah mereka menghormati atau tidak orang tuanya. Apakah mereka mengasihi atau tidak mengasihi saudara-saudaranya. Apakah mereka setia atau tidak terhadap suami atau istrinya. Bagaimana mereka memperlakukan sesama yang lain. Mereka harus bertanggungjawabkan. Karena mereka telah diberikan kebebasan. Kalau mereka tidak diberikan kebebasan, ya tidak relevan untuk meminta pertanggungjawaban. Apa dasar meminta pertanggungjawaban dari manusia kalau mereka itu tidak memiliki hak pilih? Tetapi karena mereka telah diberikan hak pilih, kebebasan untuk memilih, maka mereka harus bertanggungjawabkan. Mengapa kamu begini, mengapa kamu begitu, dengan segala konsekuensi yang mengikutinya kan. Ingat tak pengertian umum atau maksud arti umum dari namanya kebebasan yang tadi di awal sekali disebut. Itu satu kemampuan untuk memilih sendiri jalan atau jalur yang mana yang akan ditempuh dalam rangka mencapai satu tujuan atau satu tempat dengan segala, sekali lagi, akibat yang mengikutinya dengan segala konsekuensinya. Demikian pula wewenang untuk mengambil satu tindakan menghadapi perkara kah atau menyelesaikan masalah kah, semua harus dipertanggungjawabkan. Itulah sebabnya disebutkan di dalam surat Roma pasal 14 ayat 12 bahwa setiap orang di antara kita akan memberikan pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Bukan atas orang lain, tetapi atas dirinya sendiri. Sesuai dengan hak pilih kebebasan yang Tuhan berikan itu. Juga sama atau seiring dengan itu dalam surat 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10. Semua orang akan menghadap tahta pengadilan Kristus satu persatu untuk memberi pertanggungan jawab tentang apa yang dilakukannya selama hidupnya, yang baikkah atau yang burukkah. Bagaimana mereka menggunakan hak pilih itu, free will itu, kebebasan itu yang diberikan kepada mereka sebagai makhluk, sebagai ciptaan Tuhan. Itulah 4 logika yang mendukung realita keabsahan dari bahwa memang manusia itu memiliki kebebasan dalam diri mereka. Setiap orang memiliki kebebasan itu, siapapun dia. Selanjutnya adalah perwujudan dari kebebasan itu. Masih ada kaitannya dengan 4 logika tadi. Ini lebih kepada pembuktian. Benarkah memang manusia itu memiliki kebebasan itu, dan dalam hal apa kebebasan itu sungguh-sungguh terwujud dalam hidup mereka. Ya, kalau kita mengamati kehidupan manusia, kehidupan kita juga, memang segala tindak tanduk kita ya didasari oleh namanya kebebasan. Ada kebebasan yang mengiringi bahkan sebelumnya mendorong akan setiap tindakan kita. Mulai dari namanya dalam percakapan. Coba, kalau kita berkata-kata, itu pastikan ada pilihan-pilihan. Pilihan kata, penyusunan kalimat. Itu kan tidak ada yang memaksakan kepada kita. Kadang memang kita berada di bawah tekanan atau bahkan ancaman untuk mengatakan sesuatu. Namun kembali, hak kita atau pilihan kita lah untuk mengikuti atau tidak tekanan
atau ancaman itu. Jadi benarlah dikatakan di dalam Injil Matius pasal 12 ayat 33, 34, 35, 36, 37 bahwa ya apa yang keluar dari mulut itu adalah luapan isi hati. Jadi sebelum orang berkata-kata, mereka pastilah sudah mengolah data, mengolah apa yang hendak diucapkan. Orang yang baik, kata Tuhan Yesus dalam nats itu, mengeluarkan kata-kata yang baik dari perbendaharaan yang baik. Demikian pula orang yang jahat. Maka setiap orang harus mempertanggungjawabkan perkataannya. Apakah itu kata-kata kecil maupun kata-kata yang besar. Yang sangat serius maupun yang kurang serius. Semua orang harus mempertanggungjawabkan apa yang diucapkannya, yang keluar dari mulutnya. Karena waktu orang bercakap-cakap atau berbicara, itu adalah dari diri mereka sendiri. Itu ada pilihan, adalah satu kehendak pribadi. Misalnya, apakah kita mau mengata-ngatai orang, atau bahkan mengutuki orang, atau malah kita membawa mereka supaya diberkati oleh Tuhan. Ya seperti kata Tuhan Yesus juga. Apakah kita akan mengutuki tadi atau mendoakan supaya mereka diberkati. Itu adalah pilihan kita. Jadi dalam percakapan terlihatlah namanya kebebasan itu. Kebebasan nampak betul dari atau dalam percakapan kita. Berikutnya adalah kebebasan nampak dalam perserikatan, perkumpulan. Ya coba kita mau berteman dengan siapa, berkawan dengan siapa. Ya memang sudah diberikan arahan-arahan dari Tuhan. Hati-hati ya, jangan sampai kamu salah bergaul, salah memilih teman, apalagi salah berjodoh. Jangan sampai, karena nanti kan ada konsekuensi atau akibat yang mengikutinya. Namun kembali, pilihan ada di tangan kita. Kita mau berserikat dengan siapa? Di dalam Amsal pasal 13 ayat 20. Apakah kita mau berserikat dengan orang bijak? Yang tentunya nanti juga kita dapat menjadi bijak. Ataukah kita berserikat dengan orang yang bebal? Yang juga nantinya dapat menjadikan kita sama bebalnya. Jadi perserikatan itu ya pilihan. Itu tidak ada yang dapat memaksa, tapi ya diarahkan begitu ya. Maka memang manusia itu ya bebas dalam berserikat. Kiranya sih tidak disalahgunakan. Dalam perserikatan nampaklah bahwa manusia itu memiliki kebebasan. Kemudian dalam pekerjaan, ya harap maklum kalau ini ada sedikit pengulangan dari yang sebelumnya ya. Dalam pekerjaan, coba kita perhatikan. Manusia itu kan dapat memilih apa yang mau dikerjakan. Karir mana yang hendak digeluti. Bisnis apa yang hendak dikembangkan. Itu kan manusia pilih. Mau lamar kerja di manalah gitu. Walaupun ada lowongan dibuka atau diberikan padanya, belum tentukan dia langsung mau mengikutinya. Karena apa? Ada hak pilih. Bahkan dalam situasi yang katakanlah kekurangan sekalipun, belum tentu dia akan mau melakukan satu pekerjaan yang disodorkan padanya. Sekalipun mungkin atau bisa atau tentu saja pekerjaan itu ada hasil buat dia. Ini kan hak pilih. Makanya manusia itu bekerja atau tidak bekerja juga hak pilih. Menjadi pemalas atau menjadi orang yang rajin itu kan adalah menjadi pilihan lagi. Manusia juga mampu untuk menilai pekerjaannya. Bukan hanya memilih pekerjaan, tapi menilai apakah pekerjaannya itu baik atau tidak. Ada kan evaluasi dari setiap pekerjaan itu. Itu kan berarti Tuhan memberikan kebebasan lagi untuk memikirkan.
sampai sejauh mana efektivitas atau efisiensi dari pekerjaan itu yang dilakukan oleh orang itu. Jadi dia dapat menilai baik tidak baiknya pekerjaannya. Bahkan dia juga dapat mengembangkannya. Bagaimana dia memperbaiki kekurangan dalam pekerjaan sebelumnya menjadi ada peningkatan kemudian sehingga lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dan semua itu adalah perwujudan dari adanya kebebasan. Jadi manusia benar ya, memang manusia memiliki kebebasan. Nampaklah itu dalam pekerjaan, juga nampak dalam perjodohan kembali. Siapakah jodoh itu? Jodoh itu adalah dalam hal ini suami istri kemudian ya. Jodoh itu adalah yang secara sengaja dipilih untuk dinikahi. Apakah sebagai istri dari seorang laki-laki maupun sebagai seorang suami dari seorang perempuan dewasa. Secara sengaja kita pilih untuk menjadi istri atau suami kita. Itu adalah jodoh kita. Jodoh adalah seseorang yang secara sengaja dipilih dalam keadaan sadar juga. Dipilih untuk menjadi suami atau istri kita. Jadi ada kebebasan di situ. Tidak boleh kan orang maka dipaksa untuk menikah. Tidak boleh karena itu bagian dari hak pilih dia. Maka dia harus kembali. Dia harus menjalani akibat, menerima akibat dari pilihannya itu. Itu sebabnya ya kembali dititipkan lagi pesan, jangan sampai salah pilih. Karena kalau menikah atau berjodoh itu kan untuk selamanya, sekali seumur hidup istilahnya. Jadi jangan sampai pernikahan menjadi penjara sosial baginya, kan betapa menderitanya kalau sampai tidak benar-benar menikah dengan orang yang tepat. Memang sih tidak ada jaminan itu semua serba tepat, tetapi maksudnya di sini adalah ada arahan-arahan dari firman Tuhan atau dalam Alkitab itu. Seperti ya sudah dewasa, seperti ya laki-laki dengan perempuan, seperti ya sama-sama percaya kepada Tuhan, seperti ya saling menghargai sebagai sesama manusia, ya seperti ya sama-sama bertanggung jawab atas kehidupan dan penghidupan, juga sama-sama bersedia untuk memiliki keturunan. Itu arahan-arahan. Tetapi kepada atau dengan siapa kita ini menikah, itu adalah pilihan. Itu adalah perwujudan dari kebebasan. Itulah sebabnya manusia memang tidak boleh dipaksa untuk menikah. Menikah itu adalah satu pilihan. Kalau tidak mau menikah, ya dengan segala akibat konsekuensinya silahkan. Hanya saja harus diperhatikan. Misalnya kalau tidak menikah, ya tidak boleh melakukan seperti suami istri dengan siapapun ya. Itu kan berarti adalah konsekuensi. Tidak boleh juga punya keturunan dari dia ya, karena kan dia tidak menikah. Karena kan perkawinan, memiliki keturunan itu kan harus dalam kerangka atau didasari oleh pernikahan dulu. Jadi menikah atau tidak menikah itu pilihan. Hanya saja diingatkan lagi untuk menghindari percabulan. Biarlah orang ya menikah saja kalau memang ingin kawin. Karena sekali lagi tidak boleh kan kawin di luar dari pernikahan. Surat 1 Korintus pasal 7 ayat 1, 2 sampai ayat 5 paling tidak. Lalu kalau menikah itu ya harus ditanya baik-baik. Bersediakah engkau menerima orang ini atau si itu atau saya, kalau itu adalah yang melamar ya waktu itu, untuk dijadikan sebagai suaminya kah atau istrinya kah. Teringatlah kita akan namanya perjodohan peminangan, dipinangnya Ribka oleh keluarga Abraham melalui perwakilan hamba tertua Abraham, juga manajer keluarganya, itulah Eliezer, yang datangi Ribka di rumah orang tuanya di Haran untuk dinikahkan bagi anak Abraham yaitu Ishak. Bersediakah engkau, ditanya baik-baik oleh orang tua juga kakaknya, di dalam
kitab Kejadian pasal 24 ayat 54 sampai 58. Dan di situ dikatakan bahwa dengan sukacita, dengan mantap juga Ribka menjawab, "Ya, saya bersedia." "Ya, saya bersedia. Aidu, aku mau." Dan selanjutnya ya pertanggungjawabkanlah pernikahan yang dimau itu, disedia itu. Karena itu adalah akibat yang harus diikuti. Kemudian harus siap sedia dengan konsekuensinya. Lalu kebebasan manusia itu juga nampak dalam pemberian. Pemberian. Yang memberi itu adalah hak pilih ya. Bebas orang memberi atau tidak memberi. Hanya boleh diminta atau diingatkan untuk memberi, tetapi tidak boleh dipaksa untuk memberi. Dan tidak seharusnya memberi dengan secara paksa atau terpaksa. Biarlah memberi dengan dengan sukacita. Dan memberi tentu untuk tujuan yang baik juga. Jangan juga, meskipun dikatakan saya rela memberi, tapi ternyata digunakan untuk hal yang tidak baik, kan itu juga harus ada tanggung jawab di dalam penggunaannya kemudian. Maka harus ditakar gitu. Memberi atau tidak memberi itu adalah hak pilih. Tetapi juga sama baiknya atau termaktub di dalamnya harus dipikirkan untuk apa nanti digunakan pemberian saya itu. Untuk apa nanti digunakan apa yang disalurkan itu. Jadi harus ada namanya cerdik seperti ular atau tulus seperti merpati. Di dalam Tuhan Yesus berkata, Injil Matius pasal 10 ayat 16. Jadi jangan memberi untuk kejahatan, untuk menyiksa. Jangan memberi untuk hura-hura misalnya, atau membuat dia jadi pemalas dan tidak bertanggung jawab. Nah, tetapi memberi itu adalah pilihan. Kita hanya boleh memberitahukan ya, bahwa memberi itu baik. Memberilah dengan tulus hati, memberilah dengan sukacita, dan pandanglah kepada Tuhan. Jangan memberi secara pamrih. Kalau memberi secara pamrih itu nanti tidak dapat upahnya dari Tuhan. Manusia seringkali tidak mengingat pemberian sesamanya. Tetapi kalau itu dilakukan dengan tulus hati, Tuhanlah yang kemudian memberkatinya. Namun kembali, memberi atau tidak memberi itu adalah namanya hak pilih, kebebasan. Termasuk juga memberi suara, memberi akan namanya pendapat, memberi namanya pengampunan, memberi namanya apapun itu. Kalau itu adalah milik atau dari seseorang, itu tidak boleh dipaksakan. Tentu sekali lagi, memberi tidak memberi sebagai pilihan ada konsekuensinya. Contoh, kalau kita tidak mengampuni, walaupun itu adalah hak kita, pilihan kita untuk mengampuni atau tidak mengampuni. Tapi kalau kita tidak mengampuni, nanti Tuhan juga akan tuntut kita di kemudian. Makanya kan ada yang tadi itu, logika penghakiman, logika pengadilan, logika pertanggungjawaban. Jadi hati-hatilah bahwa kebebasan itu sungguh-sungguh real. Kebebasan itu nyata. Wujud nyatakanlah itu secara bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir adalah kebebasan itu nampak dalam peribadahan. Peribadahan. Orang percaya atau tidak percaya kepada Tuhan kah, memuji atau tidak memuji kepada Tuhan kah, itu semua adalah kebebasan. Hak pilih. Apakah mau beribadah pada Tuhan atau tidak? Itu kebebasan manusia. Kiranya digunakan dengan tepat, dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai salah menggunakan kebebasan untuk beribadah pada Tuhan. Maka diberikan juga arahan-arahan supaya jangan sembarangan beribadah kepada yang tidak seharusnya. Seperti dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 2 sampai ayat yang ke-11 paling tidak. Bagaimana itu dikatakan, jangan ada ilah lain selain Tuhan Allah, selain Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang dipuji, dimuliakan. Jangan ada
dalam bentuk apapun untuk dipuja sebagai Tuhan. Karena Tuhan itu tidak bergambar, maka tidak ada gambarnya Tuhan. Lalu haruslah itu dengan penuh penghormatan menyebut nama Tuhan. Dengan penuh akan juga kasih sayang. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Juga dengan segenap akal budimu. Tapi itu kembali yaitu pilihan. Kita hanya boleh mendorong orang, meyakinkan orang, memberikan penjebaran, penjelasan, apa, mengapa, bagaimana beribadah kepada Tuhan. Tapi tidak boleh dipaksa. Termasuk untuk percaya kepada Tuhan Yesus tidak boleh dipaksa. Tapi hanya perlu dijabarkan, dijelaskan, diiringi dengan doa, ditambah dengan sikap hidup kita yang mendukung akan berita Injil yang indah itu. Itulah tugas kita, tapi tidak boleh dipaksa orang untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kita sendiri pun janganlah beribadah secara terpaksa. Namun biarlah kita juga di satu sisi lain kita, atau di sisi lain kita boleh menjadi teladan tadi. Seperti teringatlah kita dengan yang dikatakan oleh Yosua. Dalam kitab Yosua pasal 24 ayat 14-15. Hei saudara-saudara sebangsa setanah air, pilihlah kepada siapa kalian mau beribadah. Kalau aku dan sesi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Maka ya biar kita ini juga memiliki pernyataan yang sama. Dan kita lakukan itu dengan segenap hati kita. Sebagaimana dikatakan oleh Daud dalam Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Di mana Daud sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dia berkata kepada dirinya sendiri untuk memuji Tuhan dengan segenap. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai segenap batinku. Jangan lupakan segala kebaikannya. Ya, demikian uraian seputar hakikat kebebasan pada edisi ini. Tentunya ini jauh dari sempurna. Dan ini bukan segalanya. Ini hanyalah sebagai pemicu saja supaya kita semakin terpacu. Tetapi paling tidak kita sudah diingatkan hal-hal umum, hal-hal juga pokok seputar kebebasan yang sepatutnya kita dalami lagi. Apa yang dimaksud dengan kebebasan, logika-logika apa yang membuktikan, meyakinkan kita bahwa memang manusia itu adalah makhluk yang bebas, memiliki kebebasan. Dan tadi bagaimana atau dalam hal apa, melalui kegiatan apa sajakah kebebasan itu seharusnya kita wujud nyatakan dengan segala akibat yang menyertainya. Apabila Anda tergerak hati untuk mendukung kelancaran podcast ini, silahkan salurkan dukungan Anda ke nomor lembaga pelayanan kami. Nomor lembaga pelayanan kami dapat dilihat pada deskripsi atau keterangan pada podcast ini. Silahkan klik sendiri, lihat, dan dapat disalurkan ke sana. Juga apabila Anda ingin bekerja sama dengan kami, silahkan hubungi kami di nomor kontak ataupun alamat email yang juga tertera pada deskripsi atau keterangan pada podcast ini. Terima kasih.